Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Perannya kita di sini adalah untuk melancarkan rencana kita membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar hal ini tadi pagi dari radio BBC London. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita. Tapi yang saya bingungkan, yang dibicarakan tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita. Jepang telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu tidak sepenuhnya menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Wikana itu benar, karena kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, besok kita pergi ke kediaman Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan Indonesia dengan Jepang. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat sedemikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali, karena begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang harus kita bicarakan dengannya. Silakan masuk. Kang Mas dulu ya. Mas, ada yang datang mencari.
Ya, siapa Bu? Udah datang mencari berbicara penting katanya. Ya, baiklah. Saya akan menemuinya. Apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC London di Bandung. Itu kami tadi siang para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan di dalam rapat PPKI. Bisa membahaskan di rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, memang kita seharusnya membicarakan hal itu di dalam rapat PPKI. Bertugas di dalam persiapan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Dan kalian, jika terjadi wanita dan anak-anak itu terjadi pertumpahan darah. Cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita mempersiapkan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk membicarakan kepada golongan yang tua. Kalau begitu, kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita juga butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka itu masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa memperoleh dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini tampaknya golongan tua akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana di Rengas Dengklok, suatu kota kewedanan di Karawang?
Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanto Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakerta yang memiliki hubungan erat dengan Daekan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri, mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini semuanya dengan kepala dingin, oke? Bung Karno, tolong melepaskan ikatan Bung Karno. Darwis, tolong melepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan ini benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Sabo, kacamata ambo, mano. Iya, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Tidak mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah Laksamana Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggil Bapak dulu. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda.
Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silahkan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Oke, silahkan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatangan naskah ini? Jika menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah dari kalian punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Benar? Iya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah mengizinkan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita melaksanakan upacara diiringi dengan lagu Indonesia Raya atas karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi aku tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih saja. Apa tidak apa-apa? Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Itulah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk melaksanakan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara bersama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.